Pelajaran kedua, satu hukum yang perlu kita ketahui. Ada satu hukum tertinggi bagi sistem kehidupan ini. Terkadang kita menyebutnya hukum sebab dan akibat. Kadang-kadang kita membicarakannya sebagai metode yang digunakan roh untuk mewujudkannya. Psikolog sering menyebutnya sebagai hukum sugesti. Setiap guru metafisika menghabiskan waktunya baik dalam memberikan interpretasinya atau dalam menjelaskan beberapa kebenaran yang terkait dengannya. Kebahagiaan dan kesuksesan kita dalam hidup diukur dengan sejauh mana kita secara sadar atau tidak sadar mematuhi persyaratan hukum ini. Itu adalah hukum yang tidak dapat kita langgar, tetapi kita dapat dilanggar dengan mencoba melanggarnya. Ini adalah hukum yang dengannya, apa yang kamu tabur, kamu juga akan menuai. Melalui itu akan dilakukan kepadamu menurut imanmu. Itu menjelaskan mengapa, seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Ini adalah dasar dari hukum korespondensi. Ini adalah aktivitas pikiran kreatif, tidak baik atau buruk, yang dengannya kita menciptakan surga kita sendiri, dan neraka kita sendiri. Itu adalah rahasia dari semua tragedi dan semua komedi. Itu adalah batu ujian menuju kebenaran, dan dia yang mengetahuinya dan menggunakannya dengan bijak adalah jiwa yang dibebaskan dan seorang master di jalan. Oleh karena itu, biarlah siswa mempelajari prinsip-prinsip berikut yang merupakan hukum yang ia dapat melalui pengetahuan memperoleh penguasaan nasib dan mengendalikan kondisi kehidupan dan takdir, karena tidak kurang kekuatan ada di tangan orang yang belajar dan dengan bijak menggunakan hukum ini. Semua harus menggunakannya karena kita hidup dengan itu, tetapi betapa sedikit yang menggunakannya dengan bijak. Hukum 1. Prinsip pertama dari hukum ini adalah prinsip kehadiran kecerdasan secara universal, bahwa kita hidup, bergerak dan berada dalam lautan kehidupan yang luas, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, bahwa kehidupan berakal ini tidak hanya ada di sekitar kita tetapi juga ada di dalam diri kita, terlebih lagi, itu tidak hanya ada di sekitar dan di dalam kita, tetapi juga merupakan substansi yang membentuk semua benda termasuk tubuh kita. Pernyataan ini didukung oleh wahyu, seperti di dalam Alkitab, oleh sains, seperti dalam psikologi atau kimia, dan dengan filosofi, seperti dalam pelajaran kita tentang roh. Sebelum ada alam semesta yang terlihat yang kita sebut alam, pasti ada alam semesta yang tidak terlihat yang kita sebut roh atau kekuatan. Cara yang teratur di mana ia mengatur alam semesta yang terlihat yang ia ciptakan menunjukkan bahwa ia dahulu dan sekarang adalah kecerdasan yang menakjubkan. Karena roh adalah dan sekarang semuanya, ia tidak memiliki apapun selain dirinya sendiri untuk membuat dunia. Oleh karena itu ia harus membuat substansi untuk tubuhnya sendiri, pangkat alam semesta, dari dirinya sendiri, atau roh. Karena roh adalah kecerdasan, maka substansi yang dibawanya harus memiliki sifat yang sama. Dan semua kehidupan harus memanifestasikan kehidupan roh karena itu berasal darinya. Semua sains sepakat bahwa kehidupan tidak pernah ditemukan yang tidak berasal dari kehidupan sebelumnya, sehingga kita dapat kembali dari kehidupan alam ke kehidupan asalnya, atau Tuhan alam. Oleh karena itu, alam dan kehidupan di alam adalah satu hal yang sama dan kita hidup di alam semesta yang benar-benar hidup. 2. Oleh karena itu, kita melihat bahwa kecerdasan semesta ini juga kreatif. Itu adalah kekuatan yang membuat sesuatu, dan kecerdasan yang membentuk substansi asli dan mempertahankannya dalam bentuk. Seperti pada manusia, pikiran subjektif atau impersonal membangun sel-sel kehidupan baru hari demi hari dan menjaga pertumbuhan kehidupan anak dan pembaruan kehidupan kedewasaan, demikian pula di alam, pikiran kreatif sibuk membangun rumah-rumah yang semakin megah untuk tempat tinggalnya. Alam semesta baru terlempar melintasi jurang ruang angkasa yang luas, bintang-bintang baru mulai bersinar saat mereka memulai perjalanan abadi mereka mengelilingi matahari yang jauh, bumi yang kita injak tumbuh setiap hari melalui penambahan debu kosmik dan perubahan struktur internalnya setiap hari, bentuk kehidupan baru muncul atau yang lama berubah, bunga-bunga bermekaran dalam kehidupan untuk menghirup keindahannya di dada alam, dan kita hidup di dunia kehidupan, selalu memperbarui, selalu berubah, terus berkembang menjadi ekspresi yang lebih tinggi dari energi pikiran kreatif yang tiada habisnya. Oleh karena itu, bagian kedua dari hukum kita menarik perhatian pada fakta bahwa kita tidak hanya hidup di dunia kecerdasan, tetapi bahwa kecerdasan ini terus-menerus diciptakan. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Disinilah harapan manusia dan kekuatannya untuk bertindak. Kehidupan ini adalah kehidupan roh kreatif, intelektual intelligence, atau mind, dan oleh karena itu kita melihat bahwa ia muncul ke dalam bentuk untuk menikmati kekuatan untuk hidupnya sendiri.
Ketika kita berpikir, itu adalah roh yang berpikir melalui kita. Ketika kita mengucapkan kebenaran, itu adalah roh yang mengungkapkan pemikiran dari kekuatan untuk pikirnya yang tak terbatas. Ketika kita bernafas, itu adalah roh yang menghirup kita. 3. Kecerdasan kreatif ini bekerja berdasarkan kesan dari kesan, pemikiran, atau gambaran terkuat yang dibuat di atasnya. Ketika manusia muncul dalam kesadarannya dari lautan kehidupan yang luas ini, ketika gelombang mengalir di dada lautan, dia naik cukup tinggi untuk memungkinkannya melihat bahwa ada lautan. Jadi roh memenuhi tujuan menjadi manusia dengan memampukan dirinya sendiri, melalui menjadi yang khusus, untuk melihat dirinya sendiri dalam keutuhannya. Manusia adalah roh yang muncul dari yang tidak berbentuk menjadi bentuk, dari yang tidak terbatas waktu, menjadi waktu, dari yang tidak terbatas menjadi batasan tertentu. Namun, sebagai manusia, roh tidak pernah kehilangan kekuatannya untuk memanfaatkan sumber dayanya sebagai roh. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa semua kekuatan alam semesta berada di belakang pikiran manusia ketika dia berpikir. Kemudian, juga, kita harus menyadari bahwa tidak mungkin ada kehendak dalam pikiran semesta yang menentang manusia, karena jika ada, maka dia tidak dapat menarik dari pikiran dan kekuatan kreatif apa yang dia inginkan kecuali secara kebetulan. Oleh karena itu, kami menyadari sejauh yang kami ketahui, ada di belakang kami pikiran kreatif universal yang berhasrat untuk menjadi apapun yang kami inginkan, yaitu apapun yang kami pikirkan, dan yang tidak memiliki tujuan, dari itu, sendiri bertentangan dengan milik kita. Seperti ini menciptakan dunia dengan memikirkan dunia, karena pikiran hanya dapat bertindak melalui pikiran sehingga ia menciptakan bagi manusia itu sendiri, apapun yang diinginkannya, dengan bertindak sebagai pikiran kreatif atas pemikirannya. Oleh karena itu, pikiran ini dalam aspek ini murni impersonal dan netral. Lihat pelajaran 7. Itu tidak memiliki tujuan sendiri yang bertentangan dengan tujuan kita. Itu adalah aktivitas kreatif, rentan tanpa batas, tanggap terhadap setiap pikiran kita. Pelajaran V, dan merupakan kekuatan yang mewujudkan dalam bentuk apapun yang kita bentuk dalam pikiran. Oleh karena itu, kami memahami bahwa apapun yang kami pikirkan harus membuat kesan yang lebih besar atau lebih kecil pada pikiran kreatif, dan ketika kami secara sadar menggunakan pengetahuan kami membuat gambar dari hal yang kami inginkan, kemudian kami menyajikannya kepada kecerdasan kreatif hebat yang mulai bertindak atas saran kami untuk menampilkan kebaikan kami ke dalam bentuk yang terlihat. Tujuan utama buku ini adalah untuk menunjukkan berbagai fase aktivitas hukum ini, hukum aktivitas kreatif, yang dengannya pikiran kreatif membentuk apapun yang kita hadirkan dengan cukup kuat dalam pikiran. 4. Namun ada satu ciri lain dari hukum yang tidak boleh diabaikan. Inilah yang dapat kita istilahkan sebagai sisi pribadi dari aktivitas spirit. Sementara, sebagai hukum, ia bertindak dengan cara yang baru saja kami jelaskan, dan sementara, sejauh menyangkut kehendak individu, itu tidak bertindak bertentangan dengan tujuan kita, tetap saja itu bertindak sebagai hukum kecenderungan. Itu cenderung menghasilkan manifestasi yang lebih tinggi dari dirinya sendiri dalam ekspresi dan bentuk individu. Ia mencari ekspresi dirinya sendiri sejak saat itu tidak ada motif lain dari penciptaan sama sekali. Sifatnya adalah kehidupan, cinta, dan kebijaksanaan. Ini yang ingin dimanifestasikan. Oleh karena itu ia mendukung manusia sebagai sumber kehidupan, cinta, dan kebijaksanaannya, dan siap untuk mengajari kami segala hal dan membimbing kami di jalan kebenaran. Oleh karena itu, ia tidak hanya menciptakan menurut pemikiran yang kita tekankan padanya sebagai hukum atau pikiran impersonal, tetapi ia menjadi direktur pemikiran dan kehidupan manusia, setiap kali kita berpaling padanya untuk bimbingan dan arahan dalam urusan kita. Lihat pelajaran 28-31. Kurung tutup. Ini sesuai dengan 3 prinsip yang baru saja digariskan, karena, sebagai kebijaksanaan tak terbatas, ia mengambil kesan dari keinginan kita akan kebijaksanaan dan mengungkapkannya seperti halnya kehidupan dan bentuk. Oleh karena itu, kami menganggap kecerdasan ini sebagai sumber inspirasi dan intuisi manusia. Ketika kita meminta bimbingan kepadanya, itu menjadi guru dan penuntun kita. Ketika kita beralih ke itu untuk cinta, itu menjadi kekasih kita. Oleh karena itu, pencapaian terbesar dari kecerdasan tertinggi kita dapat ditemukan dengan menyelaraskan diri kita dengan kehidupan yang hebat ini. Cinta, dan kebijaksanaan agar kita dapat menemukannya di dalam diri kita sebagai mata air abadi, air kehidupan yang mengalir selamanya dari kedalaman keberadaan kita. Barang siapa percaya pada semangat hidup ini, dari dalam dirinya akan mengalir mata air hidup.
Pelajarilah semua fakta yang Anda ketahui sehubungan dengan hukum agung ini. Nyatakan kembali dengan kata-kata Anda sendiri. Pelajarilah dalam beberapa bentuk seperti ini. 1. Saya hidup di alam semesta kecerdasan di mana segala sesuatu hidup dan responsif tanpa batas terhadap pikiran, karena ia mengambil wujudnya dari substansi pikiran melalui proses berpikir. 2. Kecerdasan ini adalah faktor kreatif di seluruh alam dan dalam membentuk semua pikiran menjadi bentuk. 3. Ia menciptakan menurut pemikirannya sendiri dan menurut kesan atau gambaran pikiran yang paling kuat dari pikiran individu. 4. Itu adalah sumber kehidupan dan pemahaman saya dan mengesankan sifat dan kebijaksanaannya kepada saya saat saya mengizinkannya, melalui intuisi saya. Oleh karena itu, saya mengendalikan hidup dan kondisi saya dengan pikiran yang saya pikirkan, karena pikiran semesta bertindak secara kreatif pada setiap pikiran saya. Saya, melalui kekuatan pikiran saya, penguasa nasib saya. Realisasi, renungkan hukum di atas. Pikirkan bagaimana hidup Anda telah dikendalikan baik oleh pemikiran Anda sendiri atau oleh sugesti yang telah dibuat dalam pikiran Anda, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ketika Anda masih kecil, Anda mengambil pemikiran Anda dari keluarga Anda. Dunia Anda adalah apa yang Anda buat, tetapi itu adalah penerimaan bawah sadar atas pemikiran dan perilaku keluarga Anda. Setelah beberapa saat Anda mulai berpikir secara mandiri dan dunia Anda banyak berubah untuk Anda. Anda mulai secara sadar mengendalikan kondisi hidup Anda. Ketika pemahaman Anda tumbuh, Anda berpikir semakin mandiri tentang rekan Anda, oleh karena itu hidup Anda menjadi jauh berbeda dari mereka. Apakah Anda terus menerima saran sugesti dari lingkungan Anda atau apakah Anda mulai berpikir secara mandiri? Baik secara sadar atau tidak sadar Anda sekarang mengkondisikan hidup Anda. Sekarang saya akan mengambil kendali sadar atas hidup saya. Saya hanya akan memikirkan hal-hal yang ingin saya pikirkan. Saya akan mengendalikan apapun yang datang ke dalam hidup saya, dengan mengendalikan pikiran saya. Saya akan membentuk pikiran saya setiap hari menjadi bentuk yang lebih halus sehingga pikiran kreatif di dalam diri saya dan di sekitar saya dapat menghasilkan dunia bagi saya dengan bentuk yang lebih adil. Saya akan berpikir tentang kebenaran, agar saya dapat dibimbing oleh kebijaksanaan agung. Saya akan memikirkan pikiran-pikiran iman agar saya boleh memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saya lakukan sekarang begitu berpikir. Saya dipenuhi dengan semangat cinta. Saya selaras dengan pikiran ilahi. Saya terbuka dan menerima perasaan tertinggi. Saya sekarang secara sadar menghubungi pikiran cinta dan kebijaksanaan. Saya menunggu Tuhan agar Dia memperbaharui kekuatan saya. Pikiranku tertuju padamu dan aku berdamai sempurna dengan semua orang, dan dengan diriku sendiri. Tidak ada kejahatan yang bisa menimpa saya dan malaikat cinta ada di sekitar saya. Sadar akan sifat-sifat ketuhanan jiwa saya pergi hari ini dengan kekuatan yang tak terbatas. Saya berjalan di bumi sebagai tuan dan bukan sebagai budak. Saya menjaga hukum dan hukum menjaga saya. Saya mematuhi hukum dan hukum mematuhi saya. Saya memberikan hati saya kepada Tuhan dalam sukacita ilahi dari pemberian diri dan saya merasakan uluran tangan Tuhan atas saya. Saya senang, saya kuat, saya penuh dengan kehidupan dan cinta hari ini.